Ya, Anda menyaksikan Breaking News, pemirsa, bersama saya Aulia Wardani. Selanjutnya, Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta akan menetapkan pasangan calon gubernur dan juga wakil gubernur hari ini. Dan kita telah tersambung dengan rekan Jen Cahyani yang saat ini sudah berada di gedung KPU Jakarta untuk informasi terkini. Ya, Jen, bagaimana hasil rapat pleno hari ini? Ya, Aulia dan juga pemirsa, saat ini kami masih menunggu dari pihak KPU Jakarta untuk mengumumkan secara resmi bagaimana hasil dari rapat pleno internal yang dilakukan pada hari ini sejak pukul 9 pagi tadi. Dan kalau dijadwalkan memang pada pukul 11 ini tetap akan ada penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang akan maju ke kontestasi Pilkada 2024 setelah sebelumnya melewati berbagai proses dari pendaftaran, kemudian ada proses administrasi pemberkasan dokumen dan lain-lain, kemudian bagaimana juga para pasangan calon ini melakukan tes kesehatan, kemudian pada hari ini akan ditetapkan ketiga pasangan calon tersebut yang memang sudah memenuhi kriteria atau seleksi administratif dan seleksi yang lainnya. Dan nantinya dijadwalkan hari ini juga akan ada penyerahan pengamanan dari Polda Metro Jaya ke masing-masing pasangan calon atau tim paslon ini yang sudah ditetapkan oleh pihak KPU Jakarta, yang juga kemudian nanti pada pukul 2 siang akan ada penetapan DPT di DKI Jakarta untuk nanti pada tanggal 27 November mendatang untuk proses pemungutan suara. Kemudian setelah hari ini KPU menetapkan masing-masing pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, pada esok hari pada pukul 7 malam hari Senin ini akan ada pengundian nomor urut pasangan calon, masing-masing pasangan calon nanti akan ada pengundian dan nomor urut yang didapatkan kita lihat pada esok hari. Dan untuk saat ini kami masih menunggu ya bagaimana rapat pleno internal yang dilakukan oleh pihak KPU DKI Jakarta untuk kemudian nanti disampaikan dan apa saja hasil yang dibahas di sana, mungkin termasuk juga aturan-aturan kampanye yang dilakukan. Nanti kampanye akan secara resmi dibuka pada tanggal 25 hingga 25 September hingga 23 November. Dan sebelum tanggal 25 ini nanti juga ada kampanye damai ya. Untuk tanggal 24 nanti para masing-masing pasangan calon juga akan diperbolehkan untuk membawa masing-masing pendukungnya. Namun untuk hari ini sendiri, untuk penetapan pasangan calon dari KPU Jakarta menyatakan ini masing-masing pasangan calon tidak diwajibkan untuk hadir langsung, namun hanya diwakilkan oleh tim partai koalisi begitu ya. Dan untuk saat ini kami juga masih belum mengetahui dari masing-masing pasangan calon ini siapakah dari timnya, dari partai koalisi yang datang. Tapi nanti akan kami lihat saat KPU DKI Jakarta mengumumkan penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang nantinya akan maju ke kontestasi Pilkada 2024. Nanti akan kami lihat dan kita dengarkan apa saja hasil rapat pleno, termasuk juga mungkin tanggapan dari masyarakat, kemudian apa saja aturan-aturan terms and condition yang ditetapkan oleh KPU DKI Jakarta untuk proses kampanye nantinya di masing-masing pasangan calon yang akan maju ke Pilkada 2024. Aulia. Terima kasih Jen Cahyani atas informasinya. Nanti kami akan nantikan bersama-sama hasil dari rapat pleno. Dan selanjutnya kita beralih ke rekan Ervan David di Bandung, Jawa Barat. Ervan, bagaimana situasi di lokasi Anda melaporkan saat ini? Ya, Aulia, dapat diinformasikan pada hari ini sendiri KPU Provinsi Jawa Barat akan menetapkan 4 bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur menjadi calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Barat di salah satu hotel di kawasan Paster, Kota Bandung. Dan rencananya rapat pleno ini juga akan dilaksanakan pada pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Dan sementara saat ini KPU masih melangsungkan rapat pleno penetapan daftar pemilih tetap sebanyak 35.966.840 pemilih. Dan rencananya besok juga KPU akan melakukan rapat pleno terkait nomor urut dari masing-masing 4 pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Barat. Demikian, Aulia.
Baik Ervan Hadi, selanjutnya kami akan beralih ke rekan Kristadi yang sudah ada di KPU Jawa Tengah. Ya, Kristadi, bagaimana situasi di lokasi Anda melaporkan saat ini? Ya, Aulia dan pemirsa, saat ini saya berada di kantor KPU Jawa Tengah, bahwa sebentar lagi direncanakan pukul 2 siang nanti akan dilaksanakan rapat pleno tentang penetapan pasangan calon. Untuk situasi sekarang, kantor KPU masih sepi dikarenakan Ketua KPU dan komisionernya sedang melakukan rapat pleno penetapan DPT di sebuah hotel di Kota Semarang. Untuk rapat pleno penetapan calon nanti, belum diperoleh informasi apakah kedua pasangan calon peserta pilkada serentak di Jawa Tengah akan hadir. Namun demikian, diinformasikan juga bahwa pada hari Senin besok akan dilakukan rapat pleno tentang pengundian nomor yang diikuti pada hari Selasa untuk pilkada pawai secara damai. Demikian, Aulia. Baik, terima kasih rekan Kristadi. Selanjutnya yang terakhir kita akan beralih ke Rahmat Ilyasan di KPU Jawa Timur. Ya, selamat siang Rahmat, bagaimana kondisi dan situasi di lokasi Anda melaporkan saat ini? Baik, selamat siang Aulia dan pemirsa. Saat ini saya berada di kantor KPU Jawa Timur di kawasan Jalan Kendang Sari, Surabaya, di mana pukul jam 11 siang tadi anggota KPU Jawa Timur melakukan rapat pleno, melakukan penetapan, di mana dari pantauan kami bahwasanya calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Timur itu ada 3 pasangan. Yang pertama adalah Khofifah Indar Parawansa yang berpasangan dengan Emil Elistianto Dardak yang diusung dari 8 partai, ya. 8 partai parlemen dan juga 6 partai non-parlemen, di antaranya Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, Partai Solidaritas Indonesia, dan juga Partai Demokrat dan Partai Nasdem. Sementara juga partai non-parlemen, di antaranya Partai Perindo, Partai Umat, Partai BB, dan beberapa partai lainnya. Sementara untuk pasangan lainnya yang mendaftar kedua adalah pasangan Tri Risma Harini dan juga Zahrul Azhar atau biasa disebut dengan Guzan, diusung oleh 2 partai, di antaranya Partai Persatuan, di antaranya PDI Perjuangan dan juga Partai Hanura. Sementara yang daftar ketiga adalah yang diusung dari Partai PKB yang mengusung nama Lulu Nur Hamidah dan juga Lukmanul Hakim. Sementara saat ini KPU masih melakukan rapat pleno untuk melakukan penetapan untuk ketiga pasangan calon tadi. Untuk sementara besoknya KPU melakukan urut undian, melakukan urut pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Timur, dan sementara hari Selasa melakukan kampanye damai di kawasan Jalan Pahlawan, Surabaya. Demikian, Aulia. Baik, terima kasih informasinya rekan-rekan terkait dengan penetapan calon gubernur dan calon wakil gubernur. Selamat bertugas kembali dan kami akan nantikan informasi selengkapnya.